Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 12 ayat 1 sampai 8. Pada waktu itu, pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Melihat itu berkatalah orang-orang Farisi kepadanya, "Lihatlah, murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat." Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan bagaimana mereka makan roti sajian yang tidak boleh dimakan, baik olehnya maupun oleh mereka yang mengikutinya, kecuali oleh imam-imam? Atau tidakkah kamu baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari-hari Sabat imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah namun tidak bersalah? Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah. Karena Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara-saudari, dalam Injil kita dapat melihat ketegangan dan pertentangan yang terus meningkat antara Yesus dan para pemimpin agama pada zaman itu. Dengan berani Yesus menantang dan mempertanyakan cara mereka menjalankan agama, terutama mengenai puasa, aturan kesucian, dan hukum Sabat. Ia ingin menunjukkan bahwa praktik-praktik itu sering dijalankan hanya sebagai kewajiban lahiriah tanpa kasih yang sejati. Yesus tidak berdebat hanya untuk membuktikan bahwa orang lain salah. Ia ingin mereka mengalami bahwa Allah adalah kasih, dan kasih itulah tujuan utama dari seluruh hukum Taurat. Bahkan Yesus menyatakan bahwa dirinya lebih besar daripada bait Allah dan bahwa ia adalah Tuhan atas hari Sabat. Saudara-saudari, di zaman sekarang pun banyak konflik muncul mengenai praktek iman dan kewajiban moral. Namun konflik yang sehat sebenarnya bisa menjadi kesempatan untuk memeriksa kembali motivasi kita. Apakah kita sungguh mengasihi Tuhan atau hanya menjalankan kebiasaan agama secara lahiriah? Konflik juga dapat menjadi bagian dari perjalanan iman dan proses pertobatan kita yang terus berlangsung. Saudara-saudari, apa yang terjadi dalam hati orang-orang Farisi bisa juga terjadi dalam diri kita. Kita bisa terlalu sibuk menjalankan praktek-praktek rohani sampai lupa mengapa kita melakukannya sejak awal. Lebih buruk lagi, kita menjadi cepat mengkritik orang lain yang dianggap kurang taat menjalankan aturan dan kewajiban agama. Bagi Yesus, agama pertama-tama adalah hubungan kasih dengan Tuhan. Kita menunjukkan kasih kepadanya melalui iman dan devosi dalam seluruh hidup kita sehari-hari. Karena itu kita perlu memohon rahmat agar menyadari apakah hidup rohani kita mulai berubah menjadi rutinitas kosong, penuh prasangka, atau hanya sibuk menilai orang lain. Tuhan ingin kita kembali mengalami belas kasih-Nya dan memulai lagi dengan hati dan niat yang benar. Saudara-saudari, bagi Tuhan perbuatan baik, kemurahan hati, dan kasih kepada sesama jauh lebih penting daripada sekadar menjalankan kewajiban agama secara formal. Dalam segala hal, Tuhan memanggil kita untuk hidup dalam kasih. Dalam cara kita memandang diri sendiri, memperlakukan sesama, berhubungan dengan Tuhan, dan menjaga seluruh ciptaan.
Hukum Taurat mencapai kepenuhannya dalam diri Yesus seperti yang dikatakannya, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya." Saudara-saudari, Yesus berjalan bersama kita untuk mengajar hati kita agar tidak hanya pandai berkorban atau menjalankan aturan, tetapi juga mampu menunjukkan belas kasih Allah yang lembut kepada sesama. Karena itu yang paling penting bukan hanya apa yang kita lakukan, tetapi bagaimana kita memberikan diri kita dengan kasih. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku. Mari kita